Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, keselamatan dunia, keselamatan di akhirat adalah yang kita selalu cita-citakan dan senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di saat kita berada di pagi dan sore hari, kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, untuk kita selamat di dunia dan di akhirat, sesudah kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, permohonan yang kita mohon kepada Allah kita buktikan dengan kita selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk merealisasikan hal-hal yang menjadikan kita memperoleh keselamatan. Di pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan penjelasan bahwa yang mesti kita lakukan untuk kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat itu hifdzul lisan, selalu menjaga lidah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Mu'adz, Mu'adz ditanyakan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah aku beritahukan kepadamu dengan perkara yang manakala engkau menjaganya akan mendapatkan semua keutamaan? Mu'adz bin Jabal pun menjawab, bala ya Nabi Allah, tentu wahai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadha bilisanihi, lalu beliau memegang lidahnya
seraya bersabda, kuffa alaika hadza, tahan, kuasai atasmu lidah ini. Lalu Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bi. Wahai Nabi Allah, apakah sesungguhnya sungguh akan mendapatkan siksa dengan yang kami ucapkan melalui sarana lidah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celakalah ketika orang tidak menjaga lidahnya, karena betapa banyaknya manusia yang Allah campakkan ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka, atau Allah campakkan mereka ke dalam neraka itu dengan hidung-hidung mereka, melainkan karena apa yang lidah ucapkan. Illa hasaida alsinatihim. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, fayambaghi 'alal mu'mini ayah risa 'ala adami itlaqi lisanihi fima la yanfa'u. Maka hendaknya seorang yang beriman selalu memelihara, menjaga lidahnya untuk tidak berbicara kecuali pada hal yang manfaat terhadapnya. Fa inna sumta fi mithli hadhil hal salamatun wa manjatun. Karena sesungguhnya diam di dalam contoh yang seperti ini adalah hal yang akan menjadinya dia selamat, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Sebagaimana Nabi tegaskan, man somata naja, barang siapa yang diam dari kata-kata yang berisi dosa, diam bertutur kata yang tidak berguna, diam yang tidak mendapatkan dengan dia berucap itu kebaikan, adalah keselamatan. Maka jamaah rahimakumullah, jaga lidah. Kita ingat tentunya ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bergantung bagaimana dia bisa menjaga lidahnya. Terutama sekali di era modern ini, kita mesti lakui al-mujibul khamisu. Poin yang kelima yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan, al-firaru minal fitan. Kita berlari, kita menghindar, kita menjauh dari fitnah-fitnah. Innal firara minal fitan, sesungguhnya lari, menjauhi, tidak menghadiri, tidak melakui terhadap fitnah-fitnah, wal ibtiadu anha, dengan menjauhkan diri dari terlibat dalam fitnah itu, wa ilaqul abwabi dunaha, dengan menutup pintu rapat dari fitnah itu, manjatun lil abdi fid dunya wa yaumil qiyamah.
akan membawa keselamatan bagi seorang hamba di dunia dan pada hari kiamat nanti. Maka pastikan kita jauhi, kita jaga jarak, kita meninggalkan, menutup pintu-pintu yang akan menjadikan kita terfitnah itu dengan serapat-rapatnya akan menjadikan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wa salamatun lidinihi wa dunyahu. Kita akan mendapatkan keselamatan untuk agamanya dan juga memperoleh keselamatan di dunianya. Wa qad dallat ala dzalika nususun adidah. Sungguh telah banyak dalil yang menjelaskan mengenai lari dari fitnah itu akan membawa selamat. Mendekati fitnah itu apalagi berperan serta menjadi bagian dari fitnah itu akan membawa malapetaka dan celaka dunia akhirat. Minha ma taqaddama fi haditsin Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Salah satunya yang telah kita bahas di poin yang keempat, hadisnya Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhai kepadanya, ketika berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, dengan apa kami bisa selamat itu? Bagaimana agar kami mendapatkan keselamatan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amlik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik." Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Amlik alaika lisanak, yang pertama, jaga, kuasai lidahmu. Dari apa? Anis syarri. Pastikan yang lidah ucapkan itu membawa kebaikan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah lidah kita ini basah dengan bertutur kata yang baik, berucap dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka Nabi berpesan, hendaklah kamu selalu jaga lidahmu itu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan hal-hal yang baik. Tinggalkan mengumpat, mencela, membanggakan diri, menghina orang lain. Jamaah rahimakumullah, kita hendaklah jaga, hendaklah pelihara, hendaklah kuasai lidah kita dari berkata yang tidak baik. Amlik alaika lisana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang sering kita dengar, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani 'alar rahman. Ada dua kalimat ringan lisan mengucapkan. Dua kalimat itu akan memberatkan timbangan ketika kita ditimbang amalnya. Dua kalimat itu akan mendatangkan kecintaan Allah yang Maha Rahman. Kata Nabi, yang akan memberatkan timbangan, yang ringan lisan mengucapkan, yang akan mendatangkan kecintaan Allah yang Maha Rahman, subhanallah wa bihamdi,
Subhanallahal azim. Ringan sekali lisan kita mengucapkan. Kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah kebaikan. Kita menanam kurma di dalam surga. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Membaca salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah akan mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Salawatnya Allah adalah Allah memuji menyanjung hamba itu di hadapan seluruh malaikatnya. Orang yang bermajlis ilmu, maka malaikat akan mendoakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah anugerahkan rahmat kepadanya. Amlik alaika lisana wal yasa'ka baituka. Hendalah engkau meluaskan rumahmu. Maksudnya apa? Kata ulama, wansyaghil fihi bi ta'ati wal ibadah. Sibukkan ketika kamu di rumah itu dengan berbuat ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah disuruh oleh Nabi untuk sibuk dirinya dengan ketaatan dan ibadah, di luar rumah apalagi? Supaya kita ini mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik. Hendaklah engkau menangis atas dosa-dosa yang ada pada dirimu. Maksudnya apa? Wandam ala dzunubika wastaghfir minha. Sesali dosa yang telah engkau perbuat. Akui salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar meninggalkannya, lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertaubat namanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamban lahu." Orang yang bertaubat dari dosa itu akan menjadikan dia tidak sama sekali ada dosanya. Satu dosa pun Allah akan berikan ampunan. Makanya hendaklah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wal yasa'ka baituka ma'nahu ayyahrisal mar'u ala luzumi baitihi la siyama indama tashra'ibul fitan. Hendaklah seseorang bersemangat untuk selalu berada di rumahnya dengan menyibukkan diri dengan ibadah dan taat. La siyama indama tashra'ibul fitan. Tashra'ibul fitan. Terlebih lagi tashra'ibul fitan bermakna tatatarra'a audin. Ketika muncul fitnah, ketika terjadinya fitnah, maka hendaklah engkau jadikan rumahmu itu sebagai perlindungan. Liyakuna ba'idan anish tashrafiha, sehingga kita terselamatkan dari melongok atas fitnah itu.
maka untuk kita terlindungi dari fitnah itu. Fa inna fil buyuti al amanah wassalama lil mar'i minal fitan. Maka sesungguhnya rumah-rumah kita itu adalah tempat yang aman untuk berlindung serta tempat untuk kita mendapatkan keselamatan dari fitnah itu. Maka hendaklah kita waspada dan hati-hati. Jangan sampai ikut serta dalam fitnah, bahkan fitnah itu tidak dijadikan rumahnya sebagai perlindungan, bahkan masukkan fitnah itu ke rumahnya. Maka hendaklah hati-hati. Fa idza kharaja min baitihi, dan apabila dia keluar dari rumahnya, wa ta'arrada laha, lalu dia menuju fitnah itu, faqad arrada nafsahu lil halaka, maka sungguh ketika dia menuju tempat fitnah itu, sungguh dia telah mencampakkan dirinya kepada kebinasaan. Walihada syuri'a lil muslimi ay yukthira minat ta'awudhi minal fitan. Oleh karenanya disyariatkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak permohonan perlindungan agar selamat dari fitnah-fitnah itu. Jamaah rahimakumullah, untuk selamat dari fitnah ini kita perhatikan yang Allah firmankan, seorang hamba yang Allah akan jaga dan mendapatkan kemuliaan di dalam surga, di surah Al-Furqan pada ayat yang ke-72 berfirman, Al-Furqan surah ke-25 ayat 72, Allah berfirman, walladzina la yashhaduna zura wa idza marru billawi marru kirama. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Wa hadhihi aidan min sifati ibadir rahman annahum la yashhaduna zur. Ini adalah merupakan sifat dari hamba-hamba Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, bahwasanya mereka ibadur rahman yang mendapatkan kemuliaan di dalam surga itu la yashhaduna zur. Mereka tidak menyaksikan azur. Apa azur? Qila huwa asyirku wa ibadatul asnam, yaitu perbuatan menyekutukan Allah dan menyembah berhala-berhala. Wa qila al-kadzib wal fisqu wal kufru wal lagwu wal batilu. Azur adalah dusta, fasik, perbuatan durhaka, perbuatan maksiat, perbuatan yang mendatangkan dosa. Wal kufru, kekafiran. Wal lagwu, perilaku yang tidak bernilai kebaikan, perbuatan yang sia-sia, melakukan hal yang tidak berguna. Al-lagwu, sesuatu yang tidak mendatangkan pahala. Wal batilu, dan kebatilan, melakukan kesalahan-kesalahan. Wa qala Muhammad bin al-Hanafiyah, berkata Muhammad al-Hanafiyah. Muhammad al-Hanafiyah ini adalah putra Ali bin Abi Thalib, murid dari sahabat Abdullah bin Abbas, yang dia dikuburkan di samping gurunya yaitu Ibnu Abbas di Taif. Jadi di Masjid Ibnu Abbas di Taif itu ada dua makam. Makam yang pertama Ibnu Abbas, makam yang kedua
adalah muridnya, putra sahabat Ali bin Abi Thalib, namanya Muhammad ibnul Hanafiyah. Kok bukan Ibnu Ali bin Abi Thalib, kok dinisbatkan ke Al-Hanafiyah? Muhammad ini adalah putra Ali bin Abi Thalib dari istrinya yang berasal dari Bani Hanifah. Bani Hanifah itu adalah yang sekarang menjadi penguasa atau raja Saudi Arabia. Itu dari Bani Hanifah. Muhammad ibnul Hanafiyah berkata, Az-zur huwa al-laghu wal ghina. Az-zur adalah hal yang sia-sia dan musik. Musik itu termasuk az-zur. Wa qala Abul Aliyah wa Tawus wa Ibnu Sirrin wa Dhahak wa Rabi' bin Anas wa ghairuhum, Az-zur hiya a'yadul musyrikin. Az-zur adalah hari rayanya orang-orang musyrik. Wa qala Amr bin Qais, Az-zur hiya majalisus su' wal khina. Majlis-majlis yang di dalamnya terjadi kejelekan-kejelekan, dan majlis yang pada majelis itu terjadi perkataan dan perbuatan yang menjijikkan, majelis yang tidak baik, majelis yang memperbolehkan orang melampiaskan hawa nafsu. Wa qala Malik ani Zuhri, berkata Malik dari Az-Zuhri, Az-zur syurbul khamri la yahdurunahu wa la yarghabuna fih. Az-zur adalah minum minuman keras, minum hal yang memabukkan, majelis yang ada padanya pesta miras, pesta sabu-sabu, pesta narkoba. Itu adalah az-zur. Mereka ibadur rahman la yahdurunahu, tidak akan menghadirinya, wala yarghabuna fih, tidak akan dia menginginkannya. Kama ja'a fil hadis, kata Imam Ibnu Katsir, yang dinukilkan bahwa Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlisu ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak duduk di tempat yang ada hidangan lalu diedarkan padanya minuman keras. Ibadur Rahman ketika menyaksikan hal yang demikian segera meninggalkan. Wa qila al-muradu biqaulihi ta'ala la yashhaduna zur, makna la yashhaduna zur ay syahadatuz zur, persaksian yang dia bersaksi atas kedustaan, saksi yang dibayar untuk bersaksi sesuai dengan keinginan yang membayar, dan itu adalah termasuk kedustaan yang disengaja. Oleh karenanya Nabi di dalam hadis muttafaqun alaihi dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi ulangi sebanyak 3 kali, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nabi bersabda, asyirku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaqian fajalasa faqala
ala wa qaulu zur, ala wa syahadatuz zur. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar, lalu beliau duduk dan bersabda, ketahuilah, berkata dusta, bersaksi palsu adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Dan jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman tidak akan mereka menyaksikan hal-hal yang termasuk azur itu, tidak akan menghadirinya, tidak akan mengarahkan kendaraannya, tidak akan melangkahkan kakinya menuju hal-hal yang termasuk azur itu. Oleh karenanya Allah berfirman di lanjutan firman-Nya ini, wa idza marru billahi marru kirama. Wa idza marru, dan apabila mereka itu lewat billahi, dengan hal yang sia-sia, dia tidak sengaja saat akan menuju satu tempat melewati azur, maka marru, mereka melewati untuk menjaga kemuliaan kesucian dirinya. Maka ibadur rahman la yahduruna zur, tidak akan menghadiri azur, apalagi melok urun azur, apalagi ikut sebagai pelaku azur, tidak akan. La yasaduna zur. Wa idza ittafaqa mururuhum bihi marru walam yatadannasu minhu bisyai', kata Imam Ibnu Katsir. Wa idza ittafaqa, dan apabila berpapasan, ketika mereka menempuh satu perjalanan, maka berusaha untuk segera meninggalkan, karena dia tidak ingin jiwanya ternodai, terkotori, terpolusi sedikit pun dari azur yang merupakan fitnah bahaya bagi dirinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang sampai kepada Nabi berita, balaghani, telah sampai kepadaku, kata Nabi, anna ibna Mas'udin marra bilahwin mu'ridan falam yaqif. Sampai berita kepadaku bahwa Ibnu Mas'ud ketika melalui satu perayaan hari raya orang-orang musyrik, ketika melewati tanpa dia sengaja ke situ, dia berpapasan dengan yang termasuk azur, berpaling Abdullah ibnu Mas'ud. Falam yaqifu, tidak berhenti, tidak jaga kendaraan, tidak memarkir kendaraannya, tidak menontonnya, tidak membeber tikar, tidak membeber yang bisa dijadikan sebagai lapak atau lemek dia untuk duduk. Tidak seperti itu. Apalagi sampai parkir mobilnya naik di atas mobil. Tidak akan seperti itu. Abdullah ibnu Mas'ud contoh yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yaqif, dia tidak berdiri, dia tidak berhenti. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad asbaha ibnu Mas'ud wa amsa kariman. Sungguh Abdullah ibnu Mas'ud mendapatkan kemuliaan di pagi dan petang. Lalu membaca Ibrahim bin Maisarah yang menyampaikan informasi ini,
wa idza marru billawi marru kirama. Maka ibadur rahman itu ketika mereka melewati tanpa sengaja hal yang termasuk tidak berguna, tidak berpahala, masuk azur, marru, mereka benar-benar lewat untuk memuliakan dirinya. Apa yang terjadi di era kita sekarang ini benar-benar merupakan fitnah yang kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Hendaklah kalian senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang terang-terangan ataupun fitnah yang tersembunyi, fitnah zahir dan fitnah batin. Dan jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk senantiasa berdoa seperti di dalam doa yang Nabi baca, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang merupakan doa Nabi Musa alaihissalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku menerima dinul Islam dengan sepenuh hati. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku ya Allah semua urusanku. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, di dalam Al-Quran disebutkan Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Engkau ya Allah penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan pertemukan aku, gabungkan aku di dalam komunitas as-salihin, orang-orang yang saleh. Jamaah rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Atani al-laila rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Aku telah mendatangi pada suatu malam kepada Tuhanku tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah, dalam sebaik-baik pakaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegakkan qiyamul lail, ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian terbaik, bukan dengan baju tidurnya. Beliau berwudu, beliau bersiwak, kemudian memakai wewangian untuk menghadap kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk doa untuk terjaga dari fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfir li wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk
wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali Muhammad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ya Allah, sesungguhnya aku senantiasa memohon kepadamu fi'lal khairat, untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Ini benteng dari fitnah itu dengan kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita selalu kerjakan akan menjadi perisai dari segala fitnah. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, mencintai kepada orang-orang miskin. Wa antaghfirali, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau berikan ampunan kepadaku. Wa tarhamni, aku mohon kepadamu agar engkau curahkan rahmatmu kepadaku. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, wa tatuba ilayya, dan aku mohon kepadamu ya Allah untuk engkau menerima taubatku. Wa idza aradta fitnata qaumin, jika engkau berkehendak munculnya fitnah kepada suatu kaum, fatawaffani, maka wafatkanlah aku ya Allah ghaira maftun, dengan tidak terkena oleh fitnah itu. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, fagbitni ilaika, cabutlah ruhku manakala muncul fitnah itu untuk menghadap kepadamu. Ghaira maftun, dengan tidak terfitnah oleh bahaya fitnah itu. Wa as'aluka hubbak, aku mohon kepadamu ya Allah untuk senantiasa mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, aku mohon kepadamu ya Allah untuk mencintai orang yang engkau mencintai. Untuk cinta kepada orang yang engkau cintai. Orang yang benar-benar mencintai kepadamu, mencintai orang yang mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah tentu orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubba amalin, jadikan aku mencintai amal yuqarribuni ila hubbik, yang mendekatkan aku untuk cinta kepadamu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi, terjaga dari fitnah. Maka jamaah rahimakumullah, termasuk juga doa untuk kita terpelihara dari fitnah yang Nabi ajarkan. Kata para sahabat Nabi, aku mendapatkan doa ini sebagaimana Al-Quran yang diturunkan. Artinya dibaca selalu, tidak pernah lupa membacanya sebelum menyelesaikan salatnya, yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Juga termasuk doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Termasuk juga doa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Doa-doa memohon perlindungan kepada Allah hendaklah kita banyak baca agar kita tidak terpedaya oleh fitnah. Terlebih lagi di zaman digital ini, dengan kemudahan akses informasi, jangan sampai kita terfitnah. Jangan sampai hari-hari kita sendiri di kamar kemudian terkena fitnah.
hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mudah sekali akses dosa saat kita bersama gadget kita, HP kita. Pastikan yang kita buka, yang kita tonton hal yang bukan membahayakan bagi iman kita. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah-fitnah yang akan membahayakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.